Hai para pejuang SMA dan SMK di luar sana, selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan masa remaja. Aku Jason, suara dari Majalah Sunday yang bakal nemenin kalian di bangku remaja. Gue Jason, dan episode hari ini gue mau ngajak lu ngomongin sesuatu yang makin sering terjadi. Mungkin ada di lingkungan lu, korbannya bukan orang tua kalian, bukan orang yang jauh, tapi anak-anak muda, lulusan baru, bahkan yang masih sekolah dan lagi nyari kerja part-time. Dari judulnya aja, udah kalian denger interview palsu bikin dompet kekuras. Nah, Hah? kok bisa sih? Iya, bisa. Dan lebih sering terjadi dari yang kalian kira. Kenapa seperti itu? Gua mau lu bayangin skenario ini sebentar. Kalian baru lulus SMA atau SMK. Mungkin lu masih kelas 12 dan lagi nyari kerja sambilan buat ngisi uang jajan lu atau buat nambah-nambahin yang ada di saldo lu. Sekedar punya penghasilan sendiri. Lu buka platform pencarian kerja, bisa Jobstreet, LinkedIn, atau bahkan Instagram. Dan kalian nemu lowongan yang kelihatannya fake banget. Nama perusahaannya keren, gajinya di atas rata-rata, lokasinya yang strategis, persyaratannya yang ringan. Bahkan tulisannya itu fresh graduate welcome. SMA, SMK bisa daftar. Nah, kalian excited. Terus kalian kirim CV, nggak lama kalian dapat balasan. Mereka minta kalian datang interview. Nah, kalian persiapan beli baju baru, ongkos ke sana kan lumayan jauh misalnya. Masuk suasananya kelihatan profesional. Orangnya ramah, ngomongnya meyakinkan banget. Terus di akhir sesi, mereka bilang, kamu lolos seleksi awal, tapi untuk proses berikutnya ada biaya administrasi pendaftaran sebesar sekian ratus ribu. Itu banyak orang langsung bayar karena udah terlanjur excited atau kayak udah terlanjur ngerasa hampir dapat kerjaan. Tapi setelah bayar, besoknya atau lusanya, perusahaan itu menghilang. Atau tiba-tiba kantornya tutup. Atau nomor mereka nggak bisa dihubungi lagi. Itu bukan cerita mitos, itu modus penipuan kerja yang nyata. Dan korbannya ada di mana-mana. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam. Kenapa modus kayak gini bisa berhasil? Dan gimana cara lu ngenalin sebelum lu jadi korban? Pertama, mereka main di psikologi kalian. Kenapa bisa begitu? Penipu kerja itu nggak bodoh. Mereka tahu persis bahwa orang yang lagi butuh kerja itu punya dua hal. Kebutuhan yang mendesak dan harapan yang besar. Dua kombinasi itu bikin otak kita jadi lebih gampang percaya. Lebih gampang abaikin tanda-tanda peringatan. Dan lebih gampang ambil keputusan impulsif. Nah, mereka rancang semua prosesnya dari iklan lowongan, balasan cepat, sampai suasana kantor. Buat bikin lu ngerasa kayak, ini kesempatan yang gak boleh gue sia-siain. Nah, yang kedua, kenalin tanda bahayanya dari awal. Ini yang paling penting buat lu hafalin. Ada beberapa sinyal yang hampir selalu muncul di lowongan atau perusahaan bodong itu. Tanda yang pertama, minta biaya apapun namanya. Biaya administrasi, biaya seragam, biaya pelatihan, biaya jaminan. Nah, perusahaan yang legit nggak pernah minta duit dari calon karyawannya sendiri. Nah, prinsip ini mutlak, nggak ada pengecualiannya juga. Tanda yang kedua, gaji terlalu tinggi untuk posisi yang nggak jelas. Nah, maksudnya itu, kalau lo nggak punya pengalaman, nggak ada skill khusus, tapi ditawarin gaji 2 sampai 3 kali lipat UMR itu seharusnya bikin lo curiga, bukan excited. Karena lo itu masih baru masuk atau terjun ke dunia itu. Tanda ketiga, proses rekrutmen yang terburu-buru. Nah, maksudnya apa sih? Kirim CV hari ini, besok langsung dipanggil interview, besoknya lagi langsung diterima. Nah, itu proses yang sangat cepat ya. Perusahaan beneran punya proses seleksi yang butuh waktu.
gak yang terburu-buru. Lalu tanda yang keempat, informasi perusahaan yang susah diverifikasi. Nah, maksudnya itu apa? Coba Google nama perusahaannya. Cari di situs Kementerian Hukum atau HAM buat cek legalitas PT-nya. Kalau enggak ketemu apa-apa, atau yang keluar malah ulasan negatif, itu sinyal bahaya. Lalu yang kelima, dihubungi lewat nomor pribadi atau WhatsApp personal. Sebenarnya ini hal yang tergantung ya. Rekrut resmi biasanya pakai email perusahaan atau nomor bisnis, bukan nomor WA random yang profilnya foto selfie atau yang nggak meyakinkan. Ketiga, ada juga bonus yang lebih halus. Perusahaan MLM berkedok lowongan kerja. Ini beda sedikit tapi sama bahayanya. Kalian dipanggil interview ternyata bukan direkrut jadi karyawan, tapi diminta bergabung sebagai mitra dengan modal awal sekian juta. Mereka pakai kata-kata kayak bisnis jaringan pasif income, kerja fleksibel. Buat anak SMA atau SMK yang belum pengalaman, ini gampang banget terlihat menarik. Padahal ujungnya kalian keluar modal, produknya susah dijual, dan yang untung cuma yang di atas. Empat, kalau udah terlanjur kena, jangan diem. Gue tahu ini bagian yang berat, ngerasa malu, ngerasa bodoh, atau takut disalahin. Tapi ngelaporin itu penting. Bukan cuma buat kalian, tapi buat nyegah korban berikutnya. Kalian bisa lapor ke Kemenaker atau ke Barreskrim Polri lewat website yang ada atau ke platform tempat lo nemu lowongan itu. Simpan semua bukti berupa screenshot, nomor telepon atau nama perusahaan, dan kwitansi kalau ada. Dunia kerja itu nyata dan lo akan masuk ke sana entah sekarang atau entah beberapa tahun lagi. Dan sayangnya nggak semua yang ada di sana jujur. Tapi kalian yang udah denger episode hari ini, kalian udah punya modal yang banyak. Orang yang nggak punya, lu tahu cara ngenalin jebakannya. Nah, sebarin info ini ke teman-teman kalian untuk nonton ini, atau ke siapapun, ke sahabat atau ke teman dekat kalian. Karena penipuan kayak gini bisa berhenti lebih cepat kalau lebih banyak lagi orang yang tahu dan melek dan gak gampang dimanfaatin. Semangat buat kalian, buat kerja, buat kerja keras, buat mandiri, buat banggain keluarga, itu hal yang luar biasa. Jangan sampai penipu pakai semangat itu buat nguras kantung lo. Kalian berhak dapat kesempatan kerja yang beneran, yang menghargai kalian juga. Gua Jason dan ini Bangku Remaja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.